Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Gentasi Sira. Saya dari pengurus OSIS SMKN 4 Jember periode 2019-2020 angkatan 25. Oke, seperti yang Kak Suci dan Kak Wendra bilang kemarin bahwa akan ada materi tentang organisasi. Nah, organisasi itu apa saja? Organisasi itu mulai dari kekeluargaan, toleransi, dan percaya diri. Nah, pasti kalian ingin tahu kan materi-materi itu, dan pastinya dibawakan oleh kakak-kakak OSIS yang ngetempun. Yuk, kita simak aja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rianisi dan saya Nasya Pradiba Safira. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi dan kekeluargaan dalam organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah yang terdiri dari dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan dibentuknya organisasi yaitu 1. Sebagai wadah untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan. 2. Meningkatkan kemampuan yang dimiliki. 3. Memperluas pergaulan dan memanfaatkan waktu luang dengan baik. Dan di sini juga ada manfaat berorganisasi. Manfaat berorganisasi itu apa saja? Yang pertama itu ada menambah wawasan dan pengalaman. Yang kedua itu membentuk karakteristik setiap individual. Yang ketiga itu melatih public speaking. Nah, public speaking itu apa? Public speaking itu cara berbicara kita terhadap orang luar atau terhadap banyak orang. Yang keempat, mampu memanage waktu. Yang kelima, lebih disiplin dan bertanggung jawab. Oke, di sini kita masuk ke materi inti. Materi intinya yaitu kekeluargaan dalam berorganisasi. Kekeluargaan dalam organisasi yaitu suatu hubungan di mana kita bisa mendapatkan keluarga baru dan kita bisa menjalin silaturahmi antar individu. Dan kita juga bisa merasakan kekerabatan yang telah terjalin. Dalam suatu kekeluargaan dalam organisasi, setiap persoalan, setiap permasalahan kita bisa menyelesaikannya secara bermusyawarah. Dan juga kita dalam organisasi itu bisa mendapatkan berbagai pengalaman dan wawasan yang bisa kita ambil dari organisasi tersebut. Contoh sikap kekeluargaan dalam berorganisasi yang pertama yaitu mempererat tali persaudaraan. Yang kedua, menghargai, menyayangi satu sama lain. Yang ketiga, menjalin komunikasi dengan baik. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Yang kelima, saling mengingatkan jika ada yang berbuat tidak baik. Sekian materi yang telah kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Dinta. Dan saya Novaris Amada Putra. Nah, di sini kita akan membahas tentang toleransi. Pasti kita tidak asing lagi kan dengan kata toleransi. Toleransi adalah sikap di mana kita bisa menghargai manusia lain dari hal kecil maupun hal yang besar. Nah, toleransi juga bisa dilakukan oleh siapapun dan bisa dilakukan kapanpun. Nah, toleransi ini harus dilakukan karena pengabdian kita sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Toleransi itu bisa ditemukan di banyak tempat. Nah, salah satunya kayak di sekolah, di rumah, atau dimanapun deh pokoknya. Toleransi bisa ditemukan seperti toleransi agama, toleransi adat istiadat, toleransi budaya, atau kalau di sekolah misalnya nih toleransi dari murid ke murid atau toleransi murid ke gurunya. Dan bisa dilakukan juga dalam organisasi ini, yaitu OSIS. Kenapa sih kita harus bertoleransi? Nah, karena toleransi ini mencerminkan sifat-sifat yang dimana kita tuh harus berbuat baik selalu sebagai manusia. Lalu, apa hubungannya toleransi dengan organisasi? Organisasi sendiri adalah sebuah wadah di mana di dalamnya terdapat banyak anggota yang memiliki tujuan yang sama. Banyak anggota pastinya memiliki banyak ide-ide dan pendapat yang berbeda pula. Organisasi itu identik dengan diskusi, tujuan, kekeluargaan, visi misi yang sama, dan kekompakan. Dengan keidentikan tersebut, toleransi sangat diperlukan dalam berorganisasi, karena di dalam organisasi terdapat berbagai macam sifat, karakter, suku, ras, agama, budaya, dan lain sebagainya. Simpelnya, dalam perbedaan, toleransi sangat diperlukan dalam organisasi, karena berbagai perbedaan dapat disatukan dengan toleransi. Adapun langkah-langkah dalam memupuk jiwa toleransi, yang pertama, meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada pribadi yang memiliki budi pekerti dan pemikiran luas dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, menghindari sikap-sikap egoisme
dalam organisasi. Yang ketiga, mampu menghargai dan mendengar pendapat orang lain serta mampu bernasihat yang baik. Hambatan bertoleransi dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, kurangnya kesadaran menghargai pendapat orang lain, dan yang kedua disebabkan karena jarangnya komunikasi antara anggota atau antar kelompok dalam organisasi tersebut. Jadi, kesimpulannya, toleransi merupakan hal yang paling utama dalam menciptakan sebuah organisasi. Bentuk toleransi yang mampu menyatukan seluruh perbedaan akan memunculkan jiwa-jiwa yang baik hati untuk saling memahami. Nah, di materi kali ini kita akan menjelaskan tentang percaya diri. Perkenalkan, saya Abel Salsabil Amanda. Saya Firominta Cahaya Ervianti. Percaya diri merupakan perpaduan antara keyakinan dan kemampuan dalam menghargai diri sendiri yang berpengaruh pada perilaku setiap individu. Cara membangun percaya diri ada 3. Yang pertama, yakin pada diri sendiri. Jadi, kalian harus yakin pada diri kalian sendiri bahwa kalian bisa melakukan apa yang kalian mau dengan melawan pikiran negatif tentang diri sendiri. Nah, yang kedua, membangun kesadaran diri. Misalnya, dengan mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, kalian tuh bisa tahu gimana sih diri kalian itu. Nah, yang ketiga, bersikap bodo amat. Bodo amat itu penting, tapi bukan berarti kalian bodo amat dengan segala hal. Nah, misalnya nih ya, kalian itu dibandingkan dengan orang yang lebih tua dari kalian, pasti kalian tuh ngerasa insecure atau gak percaya diri gitu. Nah, jadi tuh bersikap bodo amat tuh bisa dipakai dalam hal itu. Nah, jadi tuh kalian itu tunjukin bahwa kalian tuh bisa, karena tuh ya setiap orang tuh memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalian udah tahu kan materi tentang kekeluargaan, toleransi, dan percaya diri dalam keorganisasian. Dan jangan lupa dipelajari kembali adik-adik, karena itu kalian tuh bakal ada sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi yang diberikan oleh kakak-kakak OSIS tentang organisasi. Bila kalian masih ada yang dibingungkan atau ada yang masih mau ditanyakan, monggo silahkan gabung di Zoom pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 pada sesi tanya jawab. Kalian bisa tuangkan pertanyaan kalian di situ pada host nantinya di Zoom itu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.